Oke, selamat siang para pendengar kita. Di sini bersama saya Askia Faikotun Nikma. Saya adalah Sekretaris Bidang Internal Kops HMI Wati Cabang Purwokerto. Ya, di sini saya bersama Kak Anissa Nurhoni. Selamat siang Kak Anissa. Halo, selamat siang Kak Askia. Lagi batuk serak-serak batuk Iya ya? ini Iya. cuaca. Cuaca, mungkin kecapean juga ya. Nah, di sini Kak Ica itu adalah eh, sosok pemimpin ya Kak Ica ya di organisasi mahasiswa. Kalau boleh tahu nih Kak Ica, di organisasi apa sih namanya? Ya, mungkin sekalian perkenalan kali Oh ya teman-teman. boleh. Ya, perkenalkan nama aku Anissa Nuhoni. Untuk panggilannya itu semua manggilnya Ica dari Ketua Umum PCIMM Banyumas, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas. Oke. Ya, di sini bersama podcast Bawaslu Banyumas Ngobrol ya. Selamat siang rekan-rekan Banyumas yang berbahagia. Ya, di sini tema podcast kita yaitu tentang Hari Kartini. Apalagi ini bulan April ya, Kak Ica ya. Iya, Bulan April, apalagi sebentar lagi kan 21 April, di mana kita itu memperingati tentang Hari Hari Kartini. Kartini. Ya. Nih, pernah nggak sih kepikiran kalau Kartini itu hidup di tahun 2026, Kak Ica? Hmm. Jadi, kalaupun misal Kartini itu hidup di tahun sekarang 2026, kira-kira Kartini ini akan bangga melihat perempuan pada zaman sekarang atau justru beliau ini malah melanjutkan tulisan dalam surat-suratnya yang mana itu menjadi tanda bahwasanya perjuangannya itu belum selesai. Oke. Berat ya, baru awalan udah berat. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu jatuhnya refleksi ya, kita bagaimana merefleksikan uh, tanggal 21 Maret atau April, 21 April. sorry 21 April, Hari Kartini, semangatnya Kartini, yang sebenarnya kita harus merefleksikan ke diri kita sendiri yang perempuan. Sebetulnya perempuan itu masih pantas untuk diperjuangkan atau justru perempuan memang harusnya belajar terlebih dahulu untuk mengupgrade diri gitu. Okay. Karena yang kita lihat mungkin kalau di sekitar kita ya, karena mungkin kita orang pergerakan, terus ya karena kita organisasian juga ya, jadi pasti untuk hal-hal yang sifatnya itu keterwakilan perempuan dan lain sebagainya itu pasti ada, tapi kan kalau misalnya kita melihat di daerah-daerah yang lainnya atau mungkin di masyarakat yang ya di masyarakat di realitanya gitu ya, kayaknya masih banyak hal yang memang perlu Kartini-Kartini muda lainnya itu untuk hidup dan melanjutkan tulisan-tulisannya. Oke. Ya karena sesimpel mungkin ya teman-teman, kalau misalnya tiba-tiba contoh mungkin kalau lihat standar-standar TikTok lah, itu pengen perempuan diperjuangkan, perempuan pengen diberdayakan, perempuan pengen dimuliakan, tapi ternyata perempuannya sendiri juga tidak berusaha untuk memuliakan dirinya dia sendiri gitu. Jadi itu mungkin yang kalau misalnya harus ada Kartini di tahun 2026 ini, saya rasa harusnya Kartini itu melanjutkan tulisan-tulisannya. Oke, baik. Berarti kalaupun ada Kartini pada zaman sekarang, berarti memang dia itu memang pertama memang harus bangga pada dirinya sendiri ya, kayak gitu ya Kak Ica. Tapi di lain itu berarti kita sebagai Kartini muda juga punya tugas untuk melanjutkan perjuangannya dengan tulisan dan lain sebagainya. Seperti itu ya? Betul. Lebih singkat. Oke, Kak Ica kita masuk ya. Banyak banget nih statement atau jargon, apalagi di bulan April ya, menjelang pemeringatan Hari Kartini. Nah, di sini jujur saja banyak banget yang namanya jargon emansipasi perempuan atau emansipasi wanita. Nah, di sini mungkin kita masih lihat ya di lapangan bahwasanya masih sering ada hambatan ya. Walaupun hambatan itu tak kasat mata. Tapi di sini ditekankan bahwasanya perempuan itu seringkali dianggap terlalu emosional untuk menjadi pemimpin. Nah, seperti itu. Itu
Menurut Kak Ica sendiri, apakah ini memang masalah dari kapasitas perempuannya atau justru struktur sosial kita pada zaman sekarang yang mungkin masih belum siap ya, di sini masih belum siap menerima pemimpin dari seorang perempuan. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita berkaca dari tadi ya Emansipasi. emansipasi kepemimpinan, kita harus lihat dulu dari banyak faktor. Karena masyarakatnya kita itu terlalu heterogen dan juga banyak faktor yang akhirnya membuat standar-standar tersebut bisa menjadi melenting sekarang lah. Istilahnya bisa dipercaya oleh teman-teman yang ada dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Pertama untuk masalah eh, perempuan terlalu pakai perasaan ketika memimpin gitu ya. Sebenarnya kenapa kita tidak mengalihkan diksinya bahwa perasaan itu adalah sebuah kekuatan untuk memimpin supaya bisa lebih mengerti anggotanya, misal supaya bisa mengerti anggotanya lewat perasaan. Barangkali ada hal yang memang tidak bisa diceritakan, anggotanya nggak cerita, tapi karena kita merasakan, jadi kita tahu tanpa harus diceritakan. Itu kan sebetulnya adalah hal yang kalau misalnya kita lihat bisa jadi positif sebetulnya itu. Nah, kenapa akhirnya bisa dibuat cenderung ke hal yang negatif mungkin ya kalau di zaman yang sekarang? Mungkin karena tidak ada public figure yang mencontohkan bahwa perempuan juga bisa memimpin gitu. Mungkin ada, tapi beberapa dan jarang yang bisa dijadikan role model kayak gitu. Itu pertama untuk masalah perasaan. Kalau misalnya kita balik juga, ketika pemimpinnya laki-laki, oke mereka memakai logika, perasaannya tidak. Berarti kan ada dari dua belah pihak ini sebenarnya memang punya kesenjangan masing-masing. Betul, sebenarnya. memang punya kesenjangan masing-masing. Dan maksudnya kalau misalnya kita berbicara pemimpin, itu kan satu hal ya istilahnya ini ya yang harus kita kerjakan sebagai manusia. Bahkan di ayat Al-Quran pun sebenarnya kita memimpin, yang Al-Baqarah ayat 30, kita memimpin di muka bumi ini tidak disebutkan di situ adalah perempuan atau laki-laki kayak gitu. Bahkan ya itu yang harusnya sebenarnya kita perhatikan adalah bukan bagaimana ininya gendernya, tapi bagaimana person itu membawa dirinya dia sendiri. Nah mungkin juga kalau misalnya kita refleksikan kenapa akhirnya ada statement itu, ya karena perempuannya juga tidak memberdayakan dirinya sendiri. Dalam artian perempuannya oke, dia mau, tapi dia takut untuk memulai, takut untuk berbicara dan lain sebagainya. Padahal kan kita bisa kalau kita mau. Nah itu juga bisa jadi faktor akhirnya statement seperti itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Terus ada lagi kayak istilahnya faktor lah, banyak orangnya sudah ada, perempuannya sudah bisa, perempuannya sudah mau berusaha, tapi banyak faktor yang di luarnya ternyata. Contohnya penghambatnya ya, contohnya lingkungannya ternyata tidak mendukung bahwa adanya pemimpin perempuan gitu ya. Pengennya ya udah kalau misalnya ada pemimpin perempuan, dia memimpin untuk perempuannya. Apakah itu salah? Ya enggak juga gitu. Cuman jadinya ada apa ya, dikotomi sendiri gitu loh. Ya dan itu sebenarnya nggak masalah ya kalau misalnya perempuan memimpin perempuan-perempuan yang lainnya. Tapi kan pada konteks ini adalah emansipasi tadi. Bagaimana perempuan bisa ada di ranah publik yang itu dengan laki-laki juga gitu. Itu sih sebenarnya kalau misalnya mau ditarik kenapa ya itu ya banyak faktor kalau tentang kepemimpinan. Jadi kalau misalnya statement tadi itu dikeluarkan, saya rasa itu kurang tepat. Jadi kita harusnya merefleksikan kepada diri masing-masing. Apakah pemimpin laki-laki sudah lebih baik daripada perempuan atau pemimpin perempuan justru lebih baik daripada laki-laki? Itu yang mungkin kita harus refleksikan begitu. Berarti kita bisa lihat dari hal ini ya Kak Ica. Berarti dari dulu aja kita punya loh pemimpin perempuan, contohnya kayak R.A. Kartini. Di sini R.A. Kartini memang bukan pemimpin negara, tapi pemimpin
untuk suara kaumnya seperti itu ya. Betul. Nah, di sini Kartini kan mendirikan suatu sekolah khusus perempuan pertama di Indonesia Indonesia. atau Nusantara ya pada zaman itu, sekitar tahun 1903 di Jepara ya. Ya. Nah, kemudian ketika Kartini wafat pada 1904, di situ ada Dewi Sartika yang mendirikan Betul. sekolah kedua, Kedua. yaitu sekolah istri kalau nggak salah ya, itu di Bandung tahun 1904. Nah, dari situ sudah bisa kita simpulkan bahwasanya perempuan pun sebenarnya bisa loh jadi pelopor seperti itu ya, Betul. bukan hanya sebagai pengikut saja. Dan kalau kita lihat dari kisahnya Fatimah Al-Fihri, nah Ya. beliau kan juga seorang wanita muslim yang mendirikan universitas pertama di dunia. Dari sini sudah jelas bahwasanya perintah memimpin bukan berdasarkan gender seperti itu ya, Betul. tapi kemampuan Kemampuan dari personnya masing-masing. Ya, kemudian Kak Ica nih, ibaratkan tadi di awal kita bicara soal surat-suratnya Kartini ya. Nah, mungkin kalau kita bedah lagi, isi surat-suratnya Kartini itu kebanyakan adalah kegelisahan untuk kaumnya, seperti itu Betul. ya. Nah, kalau mungkin kita tarik di tahun sekarang, 2026, menurut Kak Ica ini apa ada kegelisahan terbesar yang harus dimiliki oleh seorang perempuan zaman sekarang atau kita sebut dengan Kartini muda ya? Oke. Apakah cukup dengan prestasi secara personalnya saja, atau mungkin menurut Kak Ica ini seorang perempuan atau Kartini muda sebenarnya itu punya tanggung jawab sosial yang lebih besar? Nah, jadi lebih singkatnya, apakah sosok Kartini muda atau perempuan zaman sekarang itu lebih yang relevan itu dengan kondisi sekarang itu yang seperti apa? Oke. Kalau misalnya karena kita sama-sama dari pergerakan ya Iya. teman-teman, jadi aku ngambil konsepnya dari pergerakan dulu. Hal yang mungkin jadi kegelisahan aku terbesar adalah ketika kita bisa berimpact melalui organisasi, tapi kita tidak bisa berimpact di masyarakat melalui by person. Jadi dari kitanya itu tidak bisa menjadi pelopor di masyarakat. Oke, di organisasi kita bisa, kita mempunyai ruang karena semua orang-orang di organisasi itu berproses dan juga Bersama-sama ya. bersama-sama dan juga dia lebih terbuka lah kalau organisasi karena kan setiap hari digembleng gitu ya, saya setiap hari dikasih tahu kalau misalnya ada kesetaraan gender apa segala macam. Tapi kan kalau masyarakat, ketika kita kembali ke masyarakat, permasalahan utamanya kan bukan kesetaraan mahasiswa, gender bukan bukan ya. masalah seperti ini ya, tapi bagaimana caranya mengentas kemiskinan, bagaimana caranya biar ibu-ibu yang di dapur itu tidak kehabisan sembako untuk masak keluarganya dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang akhirnya menjadi keresahan dari aku pribadi. Apakah kita yang orang-orang pergerakan, ya istilahnya orang-orang yang sudah pernah ikut organisasi itu bisa berimpact ke masyarakat, karena nggak jarang habis kita organisasi, habis kita mahasiswa, karena kita cukup untuk bekerja. Ya, oke, memang semua orang butuh bekerja ya, karena memang kita dimiskinkan juga oleh sistem, jadi ya udahlah gitu. Bukan, cuman apakah kita masih bisa untuk mempelopori gerakan-gerakan di masyarakat untuk menyuarakan suara-suara ibu-ibu yang ada di jangan jauh-jauh lah, intinya yang di desa kita dulu atau yang di RT kita dulu. Kadang mahasiswa juga nggak mau untuk kumpul RT kayak gitu kan, karena ya sudah, aku sudah mahasiswa dan ya udahlah, udah capek kerja dan sebagainya. Nah, akhirnya semangat yang Kartini muda tadi itu hanya berhenti di ketika mereka kuliah saja. Nah, itu tidak dibawa ke masyarakat. Itu pertama. Terus kedua, ketika memang ada perempuan yang memang sudah bisa mempelopori di masyarakat dan lain sebagainya, tantangannya adalah dari luar, balik lagi faktor luarnya, karena ternyata yang dia usahakan, perempuan-perempuan yang diusahakan ternyata tidak menjaga dirinya perempuan itu sendiri atau tidak mengusahakan dirinya sendiri ya. Itu yang justru makin berat untuk tantangan perempuan-perempuan yang pelopor dan yang penggerak, itu sangat-sangat berat gitu ya, karena kita gimana mau ngomongin orang yang sekaum sama kita aja kayak gini. Nah, kayak gitu kan.
apa untuk meyakinkan teman-teman yang perempuan aja sangat berat, apalagi kita mau meyakinkan publik bahwa perempuan itu bisa. Nah, itu kan juga harus mengupgrade dari dirinya perempuan itu sendiri kan. Kayak contohnya mungkin banyak sekali anak-anak yang pernikahan dini karena orang tuanya berpendapat bahwa pernikahan itu penyelamat ekonomi ya kan. Jadi anaknya kalau udah nikah nggak apa-apa wes gitu. Nikah 15 tahun, hamilnya 17 tahun. Dia nggak dapat pendidikan bahwa badannya dia akan serusak apa ketika dia hamil di umur 17, melahirkan dan lain sebagainya dengan kondisi psikologis yang belum cukup. Nah, itu kan sebenarnya salah satu masalah dari perempuannya ya. Apakah si perempuan pelopor juga bisa mengedukasi atau mungkin mempelopori perempuan-perempuan yang lainnya? Itu juga jadi tantangan sebenarnya kalau menurutku. Dan itu kegelisahan yang memang sebenarnya harus kita pikirkan sih sekarang. Ya, jadi memang dari diri perempuannya itu memang kita sudah terbuai dengan statement kalau ada laki-laki, Ya. kenapa harus perempuan? Betul. Atau kalau masih ada laki-laki, perempuan bisa jadi makmum saja. Memangnya ini sholat kan, ini bukan sholat. Bukan sholat. Kalau sholat itu beda lagi. Kalau misal ada sebenarnya. laki-laki, jelas laki-laki jadi imam. Betul. Tapi dalam negara, masyarakat itu tidak ada salahnya sebenarnya kalau misal perempuan atau wanita itu menjadi seorang pemimpin. Betul. Iya, contohnya seperti presiden kita salah satunya Ibu Megawati juga seorang perempuan. Dan faktanya beliau juga ternyata bisa memimpin negara seperti itu, nggak harus selalu berada di bayang-bayang laki-laki saja. Nah, menjadi tugas kita setiap individu perempuan bahwasanya kita harus keluar dari statement itu. Betul. Kemudian keluar dari bayang-bayang laki-laki yang mana itu berdampak negatif. Seperti itu. Betul. Ya Kak Ica. Oke, kalau bicara tentang kepemimpinan negara dan lain sebagainya, berarti kita bicara tentang demokrasi ya, karena Betul. Negara ini adalah negara demokrasi. Ya mungkin seringkali kita itu sebenarnya sering ya melihat seorang perempuan atau wanita itu bersuara, tapi di sini bukan sebagai penentu. Jadi dia itu hanya sebagai voter saja, sebagai pelengkap. Nah, di sini mungkin kita juga jarang ya melihat bahwasanya perempuan ini duduk atau berdiri menjadi penentu kebijakan. Nah, ini sangat jarang ya Kak Ica ya. Jarang. Mungkin sebagai ketua umum. Nah, apalagi Kak Ica ini kan ketua umum Purwokerto atau Banyumas ini? Banyumas. Sebanyumas. Dan ini perempuan ya, bukan laki-laki. Dan ini bisa menjadi role model sebenarnya ya. Masya Allah. Nah, sebagai ketua umum organisasi nih, mungkin Kak Ica bisa melihat urgensi keterlibatan perempuan, khususnya ini perempuan muda ya di sini. Mungkin bukan sekadar hadir saja. Biasanya kan wanita hanya pelengkap atau hadir saja. Mungkin bukan hanya sekedar hadir saja, tapi benar-benar punya warna, kemudian punya nyawa yang bisa mengarah ke kebijakan organisasi atau mungkin ke ranah negara, seperti itu Kak Ica. Ya, itu balik lagi ya, sebenarnya kalau masalah negara kita sudah punya peraturan ya teman-teman. Ini sekedar informasi karena ini di Bawaslu juga, keterwakilan perempuan dalam pemilu itu ada 30%. Ya, hanya 30%. Itu hanya ya. Kalau 30% kita bilang banyak, enggak, karena itu tidak seimbang dengan jumlah laki-laki sebenarnya. Dan kalaupun memang kita tidak memakai kuota itu, ya tetap akan masuk ke kuota itu juga, karena bagaimanapun kalau tidak salah ya, ini mohon maaf partai-partai sudah dipastikan atau sudah dipastikan, karena biasanya akan menjadi pelengkap supaya nanti kursi partainya banyak gitu. Biasanya kan kayak gitu. Kan nggak tahu, ini diklarifikasi aja nanti yang buat nonton yang buat nonton podcast itu bisa diklarifikasi aja kalau memang aku salah. Tapi dari 30% itu banyak faktor yang akhirnya isinya oke, terpenuhi nih 30. Tapi kita bisa melihat wajah-wajah orang yang ada di sana apakah mumpuni atau tidak. Ya, betul. Itu pertama, apakah hanya sebagai pelengkap saja atau pemangku kebijakan. Memang ada beberapa tokoh-tokoh perempuan yang melengkapi 30% itu sebagai penentu. Tapi sebagian yang lainnya kan tidak. Bisa jadi tidak ya, nggak tahu, wallahu a'lam.
semoga aja enggak. Dan itu juga banyak faktor sebenarnya. Pertama tadi balik lagi, kita kalau misalnya berbicara tentang perempuan ini terlalu kompleks kalau misalnya kita hanya membicarakan bukan keterwakilan ya, sebenarnya membicarakan diri kitanya sendiri bisa berdampak atau tidak. Dari segi pemerintahan pun 30% ini bisa jadi hanya karena pelengkap, bisa jadi karena hanya adanya relasi yang akhirnya perempuan tidak bisa masuk ke dalam 30 itu. Perempuan yang maksudnya berdaya yang memang bagus untuk masuk ke jajaran 30% ini, tapi ternyata ada hal lain. Kalau misalnya diutamakannya laki-laki dulu aja nih yang bagus, ada. Nah yang nggak bagus ya akhirnya dimasukkan untuk menjadi pelengkap. Karena tadi ya banyak faktor sebenarnya kalau misalnya ngomongin perempuan dan laki-laki ini, bisa jadi karena egonya masing-masing juga kan yang tercipta karena struktur masyarakat gitu ya. Struktur masyarakat yang akhirnya menciptakan laki-laki harus maskulinitas, perempuan harus feminim. Jadi istilahnya laki-laki harus lebih kuat, perempuan harus lemah, harus bukan lemah ya, lemah lembut, kemayu dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kita ingin berdampak menjadi penentu gitu ya, balik lagi sebenarnya kita harus ekstra, karena bagaimanapun perempuan itu langkahnya lebih banyak. Istilahnya kalau laki-laki bisa start di sini, perempuan untuk bisa ke sini itu langkahnya ada lagi, nah baru bisa nih setara jalan. Nah itu kan berarti kita harus ekstra banget ya, ekstra banget untuk menunjukkan bahwa saya perempuan, saya bisa. Nah itu yang akhirnya mungkin bisa menjadi pandangan terhadap publik bahwa ini perempuan dan dia juga bisa, dan dia membuktikan bahwa dia bisa. Akhirnya si perempuan ini bisa menjadi penentu kebijakan. Dan itu mungkin yang akhirnya di IMM khususnya ya teman-teman, karena ini ikatan mahasiswa, aku di ikatan mahasiswa Muhammadiyah, akhirnya mendorong teman-teman perempuan untuk gak apa-apa kalau mau dicoba boleh, gak usah takut, nanti kalau masalah salah ini di organisasi biar kita tanggung jawab bareng-bareng gitu ya. Itu akhirnya membuat mereka oh ya udah nggak apa-apa, Mbak Ica aja apa ya, saya coba, aku kok nggak bisa kayak gitu. Akhirnya itu ada sempat sebenarnya kayak apa ya, pandangan-pandangan dari teman-teman IMM cabang luar, Banyumas itu adalah kota yang tidak pernah gagal mencetak imamwati. Nah itu kan sebenarnya bisa kayak gitu karena disediakan ruangnya dulu kan. Bisa jadi ada orangnya tapi nggak ada ruangnya, bisa jadi ada ruangnya, orangnya yang nggak ada. Nah itu juga yang terjadi ketika keterwakilan 30%-nya itu tadi. Itu maksudnya kalau misalnya kita breakdown dari negara, dari masyarakat, dari organisasi, dari mahasiswa, sekecil sebenarnya perempuan harus bisa untuk membuktikan bahwa perempuannya sendiri tuh bisa gitu. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Jadi lebih singkatnya itu, kalau kita mau bahas tentang gender, tentang jenis kelamin dan lain sebagainya, hak kewajiban, itu seharusnya kita itu memang sudah harus upgrade dan sadar diri terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jangan sampai ketika kita itu sudah bergerak ingin menjadi pelopor, tapi ternyata kita itu belum mengupgrade diri, atau justru kita itu takut untuk keluar dari bayang-bayang tersebut, seperti itu ya. Karena kan sebenarnya juga yang harus diperhatikan bukan hanya perempuannya ya sebenarnya. Kalau kita mau menciptakan ruang-ruang aman, ruang-ruang inklusif, bukan hanya perempuannya yang mengupgrade diri dan lain sebagainya, terus akhirnya baru bisa start bersama laki-laki, tapi juga laki-lakinya teredukasi bahwa mereka punya ruang untuk berbicara, mereka punya ruang untuk berpendapat, mereka punya ruang untuk mempunyai hak yang ada, yang sama seperti mereka gitu. Dan itu yang mungkin kurang juga ya, maksudnya kita udah ada nih teman-teman perempuannya, kita udah ada wadahnya, kita udah ada semuanya, tapi ternyata dari laki-lakinya juga tidak memberikan ruang karena mereka takut untuk dikalahkan, itu kan juga ada. Nah itu yang mungkin kita harus sama-sama merefleksikan diri, baik perempuan maupun laki-laki. Ya kalau mau menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, berarti kita harus berbenah diri. Ya, bicara tentang perempuan dan laki-laki memang tidak ada habisnya ya. Betul. Karena struktur masyarakat kita itu memang sudah dibentuknya seperti itu. Iya, dibentuk seperti itu, dan
laki-laki memang sudah terbiasa untuk mendominasi. Di sini bukan menjelekkan laki-laki, tapi memang struktur yang terbentuk Strukturnya, sejak benar. dulu itu diikuti sampai sekarang. Betul. Nah, di sini maka ada yang namanya bias gender seperti itu Ya. ya. Oke, terakhir nih Kak Ica. Dari percakapan kita tadi, mungkin di sini dari teman-teman yang sedang mendengarkan, banyak banget yang pengen dengar amanat atau mungkin pesan dari Kak Ica ini ya. Mungkin ada satu pesan dari Kak Ica ini buat mereka semua yang sedang mendengarkan, supaya kita sebagai generasi muda atau Kartini muda ini mampu memecah kesunyian yang pertama, kemudian keluar dari rasa takut dan rasa malu. Mungkin seperti itu Kak Ica. Pertama, jangan takut untuk memulai. Ya. Memulai apapun. Belajar, memulai memimpin, memulai segala sesuatunya. Yang kedua, jangan nunggu sempurna dulu untuk mengambil peran. Karena hakikatnya memang manusia itu tidak sempurna, memang harus belajar terus. Tapi kalau kita menunggu untuk sempurna, ya sampai kapanpun kita nggak akan mengambil peran gitu ya, di masyarakat ataupun lingkup kecil di keluarga, begitu. Terus jangan sampai standar itu membatasi kalian dalam bergerak. Ini standar apapun ya, maksudnya standar baik di laki-laki maupun di perempuan, karena hidup di struktur masyarakat yang seperti ini, laki-laki pun kena impactnya gitu ya, kena impactnya, kena dampaknya, perempuan pun kena dampaknya. Jadi jangan takut dan juga jangan membatasi diri hanya karena stigma sosial. Ya mungkin itu ya pesan untuk Kartini muda di tahun sekarang, pada zaman sekarang, apalagi sekarang kan globalisasi sedang marak-maraknya ya, dimana di sini perempuan itu memang lebih banyak terbentuk dari media sosial seperti itu Kak Ica. Yang pertama itu dari relasinya, dengan siapa dia itu memulai hari sampai menutup hari, kemudian tontonan apa saja yang sedang dia nikmati setiap hari, seperti itu. Mungkin dari sini kita bisa belajar bahwasannya ayolah kita mulai menyaring diri, menyaring sesuatu untuk diri kita sendiri supaya kita itu bisa upgrade ke depannya, seperti itu ya. Karena kalau bicara tentang sesuatu yang keluar dari perempuan, kita juga sebagai perempuan memang harus membenahi diri dulu, seperti itu. Jangan sampai ketika kita sudah berani berjalan, ternyata kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Itu jangan sampai ya seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena itu ya balik lagi, kalau teman-teman mau berdampak, ya teman-teman juga harus siap dengan segala resikonya. Oke. Ya, terima kasih Kak Ica untuk siang hari ini, dan mungkin sebagai penutup dari podcast Bawaslu Banyumas Ngobrol ya. Di sini kami atau saya sendiri dari Himpunan Mahasiswa Islam dan Kak Anissa Nuhoni ini dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan kami ini adalah perempuan-perempuan yang berani hadir di tengah laki-laki seperti itu ya, dan berani untuk bersuara, bukan hanya untuk menjadi pelengkap saja, kemudian suaranya hanya menjadi voter. Dan untungnya dalam organisasi yang sedang kita ikuti ini memang kita disediakan ruang seperti itu. Oke, untuk para pendengar, para penonton, terima kasih untuk siang hari ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.